Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ariseka Prasetya Official. Di video yang ketiga ini kita akan belajar tentang teknik penulisan kreatif untuk guru, ya. Jadi di materi yang pertama dan kedua kita sudah belajar tentang AI, bagaimana mengintegrasikan AI ke dalam pembelajaran. Dan sekarang kita fokus kepada tugas kita, yaitu dalam diklat ini Bapak Ibu akan dibimbing untuk membuat sebuah artikel atau membuat sebuah tulisan. Bagaimana Bapak Ibu menuliskan pengalamannya tentang inovasi dan kreativitasnya dalam kelas dalam sebuah artikel yang inovatif. Nah, berikut adalah teknik penulisan kreatif untuk guru, ya. Di materi yang ketiga ini, penulisan kreatif merupakan keterampilan penting yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk meningkatkan efektivitas pengajaran, baik dalam menyusun materi pembelajaran, membuat modul, ataupun menciptakan aktivitas interaktif bagi siswa. Teknik penulisan kreatif memungkinkan guru untuk menyampaikan konsep yang kompleks dengan cara yang menarik, memotivasi siswa, dan membantu mereka lebih terlibat dalam proses belajar. Berikut beberapa teknik penulisan kreatif yang dapat digunakan oleh guru. Yang pertama adalah menentukan tujuan dan audiens. Langkah pertama dalam penulisan kreatif adalah memahami siapa audiens yang dituju dan apa tujuan dari tulisan tersebut. Bagi guru, audiens utamanya adalah siswa, tetapi tujuan penulisannya bisa beragam, seperti memberikan informasi, menginspirasi, atau mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi. Memahami tujuan ini membantu dalam memilih gaya bahasa yang sesuai dan menentukan cara menyampaikan atau penyampaian yang paling efektif. Sebagai contoh, untuk materi yang bersifat ilmiah, penulisan bisa lebih formal tetapi tetap harus mudah dipahami. Sedangkan untuk materi pembelajaran yang mengajak siswa berefleksi atau mengeksplorasi ide, gaya penulisan bisa lebih naratif dan personal. Yang kedua, yaitu gunakan cerita sebagai alat pengajaran. Cerita adalah alat yang sangat efektif dalam pembelajaran karena mampu menarik perhatian siswa dan membuat informasi lebih mudah diingat. Guru bisa menggunakan pendekatan naratif dalam menjelaskan konsep atau materi tertentu, baik dengan membuat cerita fiksi yang relevan dengan materi atau menggunakan kisah nyata yang menginspirasi. Misalnya, saat mengajar sejarah, guru dapat membuat cerita pendek tentang kehidupan seorang tokoh penting dalam sejarah yang memberikan gambaran lebih dekat tentang perjuangan mereka. Narasi ini akan membantu siswa memahami konteks sejarah secara emosional, bukan hanya secara faktual. Yang ketiga adalah memanfaatkan teknik show, don't tell. Teknik show, don't tell adalah prinsip penting dalam penulisan kreatif yang dapat diterapkan oleh guru saat menjelaskan konsep abstrak atau sulit. Teknik ini melibatkan penyampaian informasi melalui deskripsi yang konkret dan visual. Daripada hanya memberitahu fakta secara langsung, dengan menunjukkan detail, siswa dapat membayangkan situasi atau ide yang dijelaskan dan merasa lebih terlibat. Contoh, alih-alih mengatakan bumi berputar pada porosnya, guru bisa menulis, bayangkan, kamu sedang berdiri di pantai pada sore hari, melihat matahari perlahan tenggelam di cakrawala. Tanpa kamu sadari, sebenarnya kamulah yang bergerak bersama dengan seluruh permukaan bumi yang terus-menerus berputar. Itu Bapak Ibu ya, itu adalah contoh memanfaatkan teknik show, don't tell. Nah, ada juga yang keempat tentang variasi gaya dan struktur kalimat. Menggunakan variasi dalam gaya dan struktur kalimat membantu menjaga tulisan tetap menarik. Kalimat yang terlalu panjang atau monoton dapat membuat siswa kehilangan minat. Sebagai alternatif, gunakan kalimat pendek untuk menyoroti poin penting. Lalu kombinasikan dengan kalimat yang lebih panjang untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Ritme tulisan yang dinamis menciptakan aliran yang lebih mudah dipahami dan diikuti oleh siswa. Contoh, langit tiba-tiba berubah merah. Petir menyambar diikuti oleh gemuruh keras. Seakan alam sedang marah, badai pun datang dengan cepat, menandakan bahwa cuaca buruk akan berlangsung lama. Itu Bapak Ibu ya, contoh tentang variasi gaya dan struktur kalimat. Yang kelima, bermain dengan imajinasi dan emosi.
Penulisan kreatif harus mampu merangsang imajinasi dan emosi pembaca. Guru dapat menggunakan deskripsi yang memicu rasa ingin tahu, memberi siswa ruang untuk berpikir dan membayangkan konsep yang sedang dijelaskan. Misalnya, saat menjelaskan konsep evolusi, guru bisa meminta siswa membayangkan bagaimana perubahan pada makhluk hidup terjadi secara perlahan selama jutaan tahun, menyesuaikan dengan lingkungan yang terus berubah. Guru juga bisa menggunakan kata-kata yang menyentuh emosi siswa, seperti rasa kagum, penasaran, atau semangat. Emosi yang muncul dari teks akan membuat pembelajaran lebih melekat di ingatan. Yang keenam adalah gunakan dialog untuk menciptakan interaksi. Dialog adalah cara yang efektif untuk membuat teks lebih hidup dan interaktif. Guru dapat menulis skenario di mana karakter fiktif atau nyata berdiskusi tentang topik tertentu, seolah-olah mereka adalah siswa yang menanyakan hal-hal yang relevan. Teknik ini dapat memicu rasa terlibat siswa dan membuat konsep lebih mudah dipahami. Contoh, dalam pembelajaran fisika tentang gravitasi ya, siswa A, kenapa benda selalu jatuh ke tanah, Pak? Guru menjawab, karena gravitasi menarik semua benda ke pusat bumi. Tapi kenapa benda yang lebih berat tidak jatuh lebih cepat? Pertanyaan bagus. Benda berat dan ringan sebenarnya jatuh dengan kecepatan yang sama kalau tidak ada hambatan udara. Itu adalah contoh dari dialog untuk menciptakan interaksi dalam sebuah kreasi Bapak Ibu menulis nanti. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga menggunakan 7, yaitu metafora dan perumpamaan. Metafora dan perumpamaan adalah alat yang sangat berguna dalam penulisan kreatif, karena mereka membantu siswa memahami konsep yang sulit dengan cara yang lebih sederhana dan relatable. Misalnya, untuk menjelaskan proses fotosintesis, guru bisa menggunakan perumpamaan bahwa daun tanaman berfungsi seperti pabrik makanan, yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi untuk memproduksi makanan bagi tanaman. Itu adalah perumpamaan atau metafor. Yang kedelapan, buat tantangan atau pertanyaan reflektif. Penulisan kreatif yang baik juga dapat menantang siswa untuk berpikir lebih mendalam dengan menyertakan pertanyaan reflektif atau tantangan intelektual. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memicu diskusi kelas yang lebih hidup atau memberi siswa kesempatan untuk berpikir kritis dan menyusun argumen mereka sendiri. Contoh, bagaimana jadinya jika matahari tiba-tiba berhenti bersinar? Apa yang akan terjadi pada kehidupan di bumi? Pertanyaan ini membuka kesempatan bagi siswa untuk berpikir imajinatif sambil tetap terikat pada konsep ilmiahnya. Yang kesembilan, gunakan humor untuk memecah kebekuan. Humor dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menjaga keterlibatan siswa dalam materi yang berat atau membosankan. Guru dapat menyelipkan humor yang relevan dengan materi untuk membuat suasana belajar yang lebih santai dan menyenangkan. Penulisan yang menghibur akan lebih diingat oleh siswa dan membantu mereka tetap fokus. Yang ke-10 yaitu penutupan yang menginspirasi. Setiap tulisan kreatif perlu diakhiri dengan cara yang mengesankan, sehingga meninggalkan dampak pada pembaca. Guru dapat menggunakan penutup yang menginspirasi, memberikan pesan yang mendalam, atau menantang siswa untuk mengambil tindakan tertentu. Hal ini akan memberikan rasa pencapaian dan motivasi kepada siswa untuk terus belajar. Contoh, sains bukan hanya tentang memahami dunia di sekitar kita, tetapi juga tentang menemukan tempat kita di dalamnya. Mari kita terus penasaran, terus bertanya, dan tak pernah berhenti mencari tahu. Nah, itu Bapak Ibu ya, itu adalah contoh penutupan yang menginspirasi. Nah, dapat disimpulkan, teknik penulisan kreatif adalah alat penting bagi guru untuk menciptakan materi pembelajaran yang lebih menarik dan mudah dipahami. Dengan menggabungkan narasi, deskripsi, humor, dan pertanyaan reflektif, guru dapat menciptakan suasana belajar yang dinamis, inspiratif, dan efektif. Teknik-teknik ini tidak hanya membantu menyampaikan informasi dengan lebih baik, tetapi juga memotivasi siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu ya, saya berharap dengan trik-trik tadi, cara-cara tadi, Bapak Ibu bisa membuat sebuah tulisan-tulisan yang kreatif
dalam pembelajarannya, dalam membuat materi pembelajarannya atau modul belajar untuk siswa. Nah, di video berikutnya, nah ini bagaimana ya kita sebagai seorang guru mendokumentasikan semua tentang inovasi kreasi yang telah kita lakukan di kelas dalam sebuah artikel ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu, di video yang keempat nanti kita akan belajar tentang menulis artikel tentang inovasi di kelas. Seperti apa? Tunggu di video yang keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.